Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani sa'ala ahadu sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in faqala ya Rasulullah qul li fil Islam la as'alu anhu ahadan ghairak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram Syekhuna Syekh Muhyiddin Abdul Razzaq dhaifuna al-karim, insyaallah istafadna minhu wastamadna binurihi wa asrarihi, hafizahullah. Dan yang kita muliakan semua, para ulama, para kiai, guru-guru kita, Kiai Haji Imam Mulyana dan juga Kiai Haji Taufikur Rahman, Kiai Haji Ahmad Sanukri, dan Dr. Haji Edi Suhadi, dan Kiai Haji Mahmudin, dan kita muliakan juga keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Ilyas, kepala desa apa ini? Sukaraya. Ada kepala desa, tapi ada kepala desanya? Oh, dua. Dan juga Ustadz Sapruddin Thayyib, Ustadz Miftahuddin, para ulama kita semua, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, fi kanafihi wa riayatihi wa hifzihi, zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Para kiai, para ulama yang tidak disebutkan nama-namanya tanpa mengurangi hormat al-faqir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haul yang berbahagia, alhamdulillah. Saya sejak diberitahu akan diselenggarakan haul, yaitu Kiai Haji Muhammad Ilyas, saya sedang mengingat-ingat apakah betul beliau ini dulu salah satu kawan daripada abang saya, almarhum Kiai Haji Busro. Ya, waktu itu beliau buka madrasah. Ya, beliau buka madrasah sanawiyah aliyah di tahun 80-an lah. Dan Al-Fakir pada waktu itu diajak untuk bersama-sama mengabdi, mengajar di madrasah itu. Dan salah satu guru yang diminta oleh beliau, Kiai Haji Busro, itu dua orang. Pertama Pak Turmuzi, kedua Pak Kiai Ilyas. Barusan saya pastikan apakah itu betul beliau. Masya Allah. Berarti saya kenal betul dengan beliau dulu di tahun 85, 86, 87. Beliau akrab dengan Pak Turmuzi, Pak Kiai Turmuzi di P3, makanya begitu Pak Kiai tadi bilang P3, oh saya ini makin betul. Ya, Masya Allah. Ya. Turmuzi masih sehat? Masih ada beliau. Oh, Masya Allah. Ya, saya ingat sekali, artinya beliau kawan-kawan abang saya, Kiai Muhyiddin, Kiai Busra. Ya. Maka alhamdulillah akhirnya silaturahmi ini bersambung kembali. Tetapi ketika saya masuk ke sini tadi saya bertanya-tanya, rasanya ini bukan di sini. Kalau Kiai Ilyas ini di Kaum gitu. Oh, Masya Allah.
Beliau memang khidmat kepada pendidikan itu sangat khusyuk sekali, sangat ya, orang-orang yang ikhlas ya, segala seluruh hidupnya betul-betul dituangkan untuk berkhidmat kepada ilmu, kepada pendidikan ya, kepada generasi. Maka layak orang-orang seperti beliau kita selenggarakan haulnya ya. Karena haul sebetulnya adalah mengenang perjuangan seseorang yang berjasa kepada agama ya, kepada umat ya, kepada dakwah, kepada ilmu, agar senantiasa berkelanjutan ya dari generasi ke generasi. Itu fungsinya haul. Kalau nyari dalilnya nggak ada haul, Pak ya, dalilnya bid'ah ya. Tetapi faedahnya, manfaatnya apa yang kita laksanakan ya penuh dengan dalil-dalil dalam agama kita ya, mengenang, berkudwah. Bahkan ada ulama mengatakan man arada an yaqtadi ahadan falyaqtadi liman qadmat biman qadmat, katanya, li'annal hayy la tu'man ghailatuh. Kalau kita ingin mengambil teladan, ambillah teladan itu dari orang yang sudah meninggal, karena kebaikan mereka mungkin sudah dimaafkan oleh Allah, dan kebaikannya akan ditinggalkan, dan orang yang sudah mati ya sudah berhenti dosanya ya. Dan umat Islam semua mendoakan dan mungkin sudah diampuni, dia mati dalam kebaikan maka kebaikan itulah yang akan dia tinggalkan, dan itu mudah untuk kita teladani. Kalau yang masih hidup seperti kita-kita ini masih belum aman, apakah kita akan berakhir menjadi orang baik ya, orang soleh ya, ngeladaninya juga yang baik-baik aja, tunggu dulu ya. Maka haul memang sebetulnya tidak mesti keluarganya yang menyelenggarakan, bahkan hak haul itu adalah murid-muridnya ya, bukan keluarga ya. Kalau keluarganya bikin haul ya udah sendiri di rumah, karena hubungannya hubungan keluarga, bukan hubungan ilmu. Karena al ilmu rahimun liman la rahimalah, ilmulah yang menjaring kekeluargaan ya kepada orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Dan haul ini adalah hak milik umat gitu. Namun budaya haul di negara kita memang umum ya, siapa saja. Atas permintaan panitia tadi, saya juga baca di jadwalnya itu sampai jam 10 selesai katanya. Tapi ini ada permintaan bicara tentang tasawuf. Ini tasawuf saja udah 3 jam ini, Pak. Namun insyaallah tentang maudhu'ul haul insyaallah saya takallam al-maudhu' Syekhina Syekh Muhyiddin ya. Al-Fakir akan menjelaskan tentang sedikit saja tentang tasawuf. Kita akan kasih waktu yang panjang kepada beliau. Kaitannya dengan haul juga erat, karena sebenarnya haul ini min khasais at-tarbiyah ruhiyah, min khasais at-tariqati sufiyah. Haul ini merupakan ciri khas ya, orang-orang tarikat sebetulnya. Karena kalau anak ke orang tua yaitu ngedoain aja ya, karena mungkin aja bapaknya ulama, anaknya nggak ngikutin bapaknya gitu. Jadi apa yang dihaulin oleh anaknya, kecuali dia mendoakan waladun soleh yad'ulahu, dalilnya itu mendoakan orang tuanya ya, salah satu jariyah yang tidak putus-putus. Adapun haul adalah mengenang keteladanan ya, akhlak, ilmu, perjuangan, dan itu milik umat, milik murid. Di seluruh Arab nggak pernah ada anak ngehaulin bapaknya. Haul itu
dilakukan oleh orang sufi, bukan masyarakat umum. Kalau kita, karena semua yang ada di dalam tarekat tasawuf itu dimasyarakatkan gitu. Kan selalu ulama kita membumikan tasawuf katanya. Ya, salah satu yang dibumikan adalah tahlilannya, zikir jamaahnya gitu. Dan haul ini juga maulid. Dengan kata lain, tasawuf itu kan sebuah madrasah pendidikan tapi rohani. Maka semua madrasah itu punya kurikulum dan punya ekstra kurikuler. Nah, kalau kurikulum aslinya ya zikir itu, zikir, kemudian mujahadatun nafas dan lain sebagainya. Tetapi ekstra kurikulernya adalah maulid dan haul ini. Itu maulid dan haul ini. Kedua, qasidah. Ketiga, bacaan-bacaan wirid manaqib. Ya. Rawatib, hijib-hijib itu. Itu dianggap oleh orang sufi satu pendekatan, satu media ya untuk membangun emosional dan membangun spiritual umat. Dengan qasidah dia menyanyikan pujian Allah, pujian Rasul, atau isinya kenangan para ulama, nasihat-nasihat kerohanian, itu qasidah. Dan oleh orang sufi itu dijadikan media, sehingga identik orang sufi berqasidah, orang sufi bermaulid, ya, orang sufi melaksanakan haul. Jadi haul itu adalah pelaksanaan murid ke guru, bukan anak ke orang tua. Ya, ke anak orang tua sebetulnya nggak ada haknya, nggak ada jalannya untuk melaksanakan haul. Ya, karena kalau di Arab nggak ada istilah haul, mereka maulid saja. Tapi di dalam penyelenggaraan maulid itu akan dikenang, ya, disebut-sebut kenangan-kenangan nasihat para ulama sufi. Namun di kita semua orang menghaulkan. Anaknya 10-10-10-nya bikin haul masing-masing. Ya. Dia tahu bapaknya punya murid, muridnya diundang gitu. Tapi kalau memang anaknya melanjutkan ayahnya, maka dialah yang berhak menyelenggarakan haul. Kalau dari asal usulnya sejarah haul dalam Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah media orang sufi, ya. Karena yang dia bangun adalah rohani atau emosional lah, paling tidak. Karena ada ulama menyebut bahwa tasawuf itu adalah sisi emosional Islam. Sebetulnya sisi emosional itu baru permulaan, dan tasawuf yang sebenarnya adalah masalah ruhiyah, masalah spiritual. Jadi ringkasnya, kalau kita ingin memahami apa itu tarikat, kita sering mendengar istilah syariat, tarikat, dan hakikat. Istilah ini baru. Hakikat itu baru istilahnya, tarikat baru. Maka saudara kita sebelah sana itu sering membid'ahkan. Apa itu tarikat? Nggak ada itu di hadisnya gitu. Nggak ada di zaman Nabi. Apa itu hakikat? Nggak ada. Pokoknya nggak ada lah begitu. Nah, saya ingin mengembalikan istilah asal sebelum ada syariat. Kalau syariat sudah ada, satu-satunya istilahnya syariat. Mereka akan mengatakan tarikat itu syariah, hakikat itu syariah. Jadi bid'ah itu menimbulkan ada ilmu tarikat, ada ilmu syariat. Ya. Namun mereka tidak membaca sejarah perkembangan ulama. Ya, bahwa ulama banyak menuliskan perkara-perkara yang berkaitan dengan tarikat dan berkaitan dengan hakikat, sehingga layak disebut menjadi sebuah ilmu. Nah, karena mereka tutup mata, ya, ada hasad kepada kelompok ini, ya, maka mereka menolak sampai hari ini. Namun begini Pak, sebenarnya istilah syariat, istilah pertama, memang ilmu itu hanya syariat. Namun syariat ini mempunyai dua makna.
Makna pertama riwayah, makna kedua diroyah. Arti riwayat Al-Qur'annya, hadisnya, nas-nas, kitab-kitab ulama sampai kepada kita. Itu riwayat. Riwayat ilmu syariah. Yang kedua diroyah. Diroyah ini pemahaman. Agama ini tidak boleh dipahami secara otodidak, tetapi dipahami berdasarkan paham ulama sebelumnya dan sampai kepada Rasulullah. Itu mesti bersambung. Seperti riwayatnya Al-Quran tidak boleh berubah, hadis tidak boleh berubah, itu riwayatnya sampai kepada Rasulullah, nggak bisa dibikin-bikin, ditambah-tambahin, dikurangin riwayat itu. Dan bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama menjelaskan tentang agama ini di zamannya yang berbeda-beda, kepada orang yang berbeda, waktu yang berbeda, maka mereka punya penjelasan agama yang selalu relevan dengan zaman, karena agama ini am dan khalid, ya, umum dan abadi. Nah, maka kitab itu pun terus ya bersambung riwayatnya. Orang yang akan membuat kitab hari ini tentu dia punya riwayat nas-nas itu, dan punya riwayat tentang paham itu. Mereka ulama memahami di zaman yang berbeda, tentu ada pendekatan yang berbeda, dan sampai hari ini itu juga sanadnya bersambung. Jadi semua ilmu namanya syariah. Namun syariah ini menyeru kepada dua, mengajak, yad'u ya ilal zahir wal batin. Agama ini menyeru kepada zahir dan kepada batin. Zahir adalah salat, puasa, ruku, sujud, puasa, dan batin adalah akhlaknya. Nah, dari situlah kemudian berkembang orang beragama zahirnya saja, batinnya tidak. Ya, orang memberi tidak ada ikhlasnya, orang ibadah tidak ada ketundukan hatinya kepada Allah. Maka perkembangan itulah yang membuat ulama membuat istilah untuk mempermudah mereka memahaminya. Jadi ketika bicara tentang bagian batin yang diseru oleh ilmu syariah disebut hakikat. Ya, itu hakikatnya syariah begitu. Dan akhirnya ini syariahnya hakikat. Saya mengumpamakan begini, Pak. Seperti baju ini dari depan kelihatan, tapi dari belakang nggak kelihatan. Dan tidak mungkin ada permukaan, nggak ada bagian dalamnya, tidak mungkin. Ya, meskipun orang akan menyebut bagian depannya saja, mesti ada bagian dalamnya. Nah, zahir dan batin itu seperti itu. Nggak ada ahli zahir bukan ahli batin, nggak ada ahli batin bukan ahli zahir. Ya, dia tidak dikotomi, dia adalah satu. Nah, maka namun realitanya agama ini hanya menjadi formalitas, rutinitas. Ya, hanya berhenti di teks dan berhenti di amal zahir. Akhirnya agama adalah satu perbuatan baik, di motivasinya adalah kepentingan, motivasinya adalah dunia, dan inilah yang dianggap kehilangan batin agama. Maka akhirnya ulama menciptakan istilah hakikat. Nah, untuk memperoleh hakikat rupanya ada playopernya, ada caranya. Nah, caranya itu disebut tarikat. Ya, sederhananya seperti itu saja. Namun yang ingin saya terangkan, apakah sebelum ada istilah ini ada perkara ini dalam agama? Sebetulnya ada. Ya. Nah, pertama saya ingin terangkan apa itu tarikat. Ini ringkas saja. Nah, saya lupa ada saudara saya itu Kiai Ma'mun Nawawi, ya, dari Sukatani. Ya, itu beliau saudara saya. Dan saya ingin jelaskan tarikat itu apa. Saya penjelasannya bukan definisi ilmiah, tidak. Saya ingin menerangkannya, artinya definisi yang bersifat praktikal, praktis. Atau begini, kita timbulkan satu pertanyaan, orang kalau bertarekat itu ngapain? Gitu aja. Apakah sembahyang dia beda dengan yang lain? Apa puasa dia beda? Atau ada aktivitas agama
yang beda, nggak sama dengan orang umum. Kalau misalnya orang bertarekat, ngapain untuk disebut dia sedang bertarekat, itu apa sebetulnya yang dikerjakan? Ini yang ingin saya jelaskan. Secara umum orang akan mengatakan orang bertarekat itu orang yang berzikir, ya. Tetapi realitanya banyak orang nggak bertarekat. Berzikir, ada yang zikir dengan surat-surat Al-Quran, dan itu lebih afdol, zikir dengan surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ada yang zikir dengan doa-doa yang masyru', ya. Dan itu lebih afdol tentunya, ya. Lalu ada orang yang mengatakan orang bertarekat adalah orang yang mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu. Maka prakteknya sering disebut puasa atau pati geni, ya. Pati geni itu kan pati mati, geni nafsu, mematikan nafsu. Ada yang khalwah. Nah ini apakah orang apabila melakukan ini berarti dia bertarekat? Nah ini yang ingin secara ringkas saya terangkan, Pak. Sebetulnya bukan. Zikir tadi, sehingga zikir itu adalah gubahan ulama, dicampur dari Al-Quran, dari hadis, lalu ada gubahan-gubahan ulama. Mereka namakan hizib, wirid, rawatib, wazifah, ya, dan lain-lain istilahnya itu. Dan orang sufi sepanjang abad, ya, banyak membuat ini. Memang yang bikin ini orang sufi. Orang fuqaha nggak ada urusannya dengan ini. Orang ahli akidah nggak ada urusannya, apalagi tafsir, hadis, nahwu, sorof, ya, nggak ada. Orang sufi lah yang membuat doa-doa sepanjang abad, ya. Nah kemudian apa sebetulnya orang yang bertarekat itu? Di samping itu juga saya ingin menjelaskan. Coba kita tidak menggunakan istilah syariat, tarekat, hakikat, menggunakan istilah yang ada di Al-Quran. Apa ada? Ada. Yang mereka maksudkan dengan syariat itu adalah, ya, at-taqwa, ya, takwa. Nah mereka mengatakan begini, dalilnya di Al-Quran banyak sekali. Ini ya, kita ringkas saja. Takwa ini melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ringkasnya begitu. Berarti takwa ini adalah amal. Takwa ini ibadah. Itulah syariah. Nah, orang yang mau bertakwa, mau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mau beramal, itu perlu ilmu. Maka orang perlu ngaji agar apa yang dilakukannya dinamakan amal, dinamakan ibadah. Karena kalau tanpa ilmu nggak jadi amal, nggak jadi ibadah. Nah, inilah syariah yang oleh orang sufi mengatakan ini syariah. Lalu ketika bicara tentang tarikat, nah istilah yang ada di Al-Quran adalah al-istiqomah, ya, yaitu apa istiqomah itu? Nah sementara pemahaman orang terhadap istiqomah itu rutin. Oh saya istiqomah baca Quran katanya. Setiap tengah malam saya istiqomah sholat jamaah. Saya istiqomah kalau malam Jumat ziarah kemana. Itu lebih kepada masalah rutin. Padahal ya, istiqomah itu bukan rutin secara fisik. Istiqomah itu definisi praktisnya adalah ja'lul ibadati iqamatan lillah. Menjadikan ibadah itu lurus tegak untuk Allah. Ibadahnya untuk Allah, itu namanya istiqomah. Dan itulah yang diberikan istilah dengan istilah tarikat. Jadi apa tarikat itu? Tarikat itu definisi praktisnya adalah sidqut tawajjuhil qalbi ilallah. Atau ada lagi iqbalul qalbi bil kulliyati 'ala Allah. Jadi tarekat itu adalah sidqut tawajjuhil qalbi, membetulkan orientasi
tujuan hati, penghadapan hati dalam ibadah, dalam beramal, dalam menjalani hidup ini untuk Allah. Itu tarikat. Saya nggak ingin mengambil definisi ilmiahnya. Ini definisi praktiknya. Karena untuk menjawab pertanyaan, orang yang sedang bertarekat itu orang yang lagi ngapain? Sedang membetulkan hatinya agar ibadahnya tadi, takwanya tadi untuk Allah. Itu saja. Atau dengan istilah yang satunya sama, iqbalul qalbi bil kulliyah, menghadapkan total hatinya kepada Allah. Nah, konsekuensinya orang yang hidup melaksanakan amal, ibadah dan seluruh aktivitas kehidupan ketika ia lakukan untuk Allah, maka ada hambatannya, ada penghalangnya. Al-Quran menyebutnya adu, ya, hadis menyebutnya adu. Al-Quran menyuruh memerangi. Bahkan Nabi mengatakan ada aduwik nafsuka baina jambaik. Ketika kita ingin melakukan sholat khusyuk misalnya, setan ngegoda. Nafsu juga. Kita kan beda Pak, sholat ada mertua dengan sholat nggak ada mertua, itu beda. Ada mertua kita husuk, itu nafsu. Ya, kalau ada mertua aja, baru azan aja udah jalan aja kena lagi di rumah mertua tuh, supaya dibilang mantu soleh. Ya, di rumahnya udah mau asar baru sholat johor gitu. Artinya dia melakukan kebaikan rupanya karena nafsu. Nah, setiap kita melakukan ibadah untuk Allah, maka Allah menciptakan nafsu, syaitan, ya, yang akan menghalangi ibadah itu. Nah, oleh karena itu, orang yang ingin melakukan ibadah untuk Allah, maka dia menghadapi nafsu. Nah, ketika menghadapi nafsu, maka dia mesti melawan nafsu. Ya. Dan ini di Al-Quran, di hadis dibicarakan. Nah, orang sufi lalu membuat istilah bukan tidak ada dalilnya di dalam riwayatnya, di dalam diroyahnya, di dalam ilmunya, di dalam amalnya, semua marjaiyahnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan zaman para sahabat. Jadi orang yang sedang bertarekat itu orang yang ingin melakukan untuk Allah, maka lawannya nafsu. Akhirnya dia suruh perangi nafsu, tinggalkan nafsu. Nah, itu pendidikannya begitu. Karena tidak mudah Pak, kita sembahyang supaya ingat Allah dari awal sampai akhir, itu bukan mudah. Enggak cukup, enggak bisa dilakukan meskipun ilmu sudah banyak, sudah sering beramal. Tidak, dia perlu ada kesadaran untuk melawannya, untuk melakukannya karena Allah. Jadi orang yang bertarekat, orang yang belajar agar ibadahnya karena Allah. Nah, karena itu susah, maka perlu pembimbing. Sebagaimana Rasul membimbing sahabat, sahabat membimbing tabi'in dan seterusnya. Dan orang sufi mengambil dari pengalaman itu untuk membantu sesama umat Islam. Bukan hanya ulama itu mengajarkan, tapi ulama juga membimbingnya. Nah, di dalam khusus urusan amal, ketika ingin istiqomah, ketika ingin untuk Allah, maka ulama-ulama yang kemudian disebut sufi ini, ya, mengajarkan tentang cara-cara bagaimana agar ibadah ini, hidup ini untuk Allah, yaitu dengan melawan hawa nafsu. Maka mereka menulis bab mujahadatun nafas. Di fikih nggak ada bab mujahadatun nafas. Memang ini adalah di tasawuf. Untuk membantu orang ini ibadah untuk Allah, maka diajarkan zikir. Karena ibadah untuk Allah ya harus ingat Allah, maka diajarkan zikir. Jadi zikir, mujahadah, khalwah, itu metode. Ketika dia berguru, ketika tidak berguru, ya zikirnya Al-Quran, hadis. Maka saya di zaman ini ketika saya ditanya, saya pengamal tarekat, ya, saya mempunyai amanah dalam tarekat ini. Tetapi ketika orang umum bertanya apakah perlu bertarekat, tidak, kata saya.
Yang perlu adalah kamu melakukan hidup amal ibadah ini lillah. Karena orang yang akan melakukan itu, dia akan tahu sendiri bahwa berat, susah. Ketika berat, maka batinnya mesti memanggil pembimbing. Jadi orang jangan dibaiat dulu, dikasih pembimbing dulu, nggak tahu apa tujuannya. Ya, dan itu metode itu tidak tertulis dalam metode tasawuf. Itu adalah pendekatan ulama di zaman tertentu. Ya mungkin di zamannya layak, tapi di zaman tertentu mungkin tidak relevan. Asalnya begini. Saya mengumpamakan begini, Pak. Orang mau ke Bali. Ya, orang mau ke Bali. Enggak tahu Bali. Nyari apa? Supaya dia bisa pergi ke Bali dan mendapat keterangan dengan benar dan sampai ke tempatnya. Perlu apa? Perlu gaet. Nah, orang yang nggak ke Bali perlu nggak gaet Bali? Kenapa orang tidak perlu bertarekat? Jadi dia belum pernah dalam ibadah betul-betul lillah. Kalau dia lillah, dia pasti rindu kepada pakar lillah. Katakan begitu. Coba bidang apapun orang ketika menekuni, ya, ketika baru belajar mesti nyari pakar. Pak, orang bikin tempe aja mau nyari pakar tempe kan? Saya mau jualan tempe, saya nggak tahu tempe, kan nyari yang bisa tempe. Orang pengen matematik, pengen semua. Maka saya terkadang suka gatal telinga kalau ada pertanyaan apakah orang bertarekat mesti punya guru. Aduh, ini harus dicari asal usul pertanyaan ini dari mana ini? Jangan-jangan dari Yahudi, gitu. Bicara. Atau mungkin ini fenomena karena ada orang baiat itu dalam tarekat adalah untuk mengambil komitmen, sebetulnya begitu. Sebuah organisasi kan terkadang baiat juga kan, supaya dia saling bekerja sama. Nah, seorang guru dengan murid, karena ini perkaranya besar, perkara hawa nafsu, perkara yang dia tidak akan mengalami bagaimana nafsu itu. Mungkin apabila diberitahu mereka tidak percaya. Nah, maka perlu ada perjanjian. Bahkan syarat kepada guru itu dia mesti percaya kepada guru bahwa dia pakar. Perumpamannya seperti orang sakit kronis nyari dokter spesialis. Lah kan nggak mungkin dia pergi ke menteri. Mantri ke bidan. Oh, jangan main bedah aja, ntar rombak punya saya. Nyari yang spesialis, yang dia percaya. Begitu juga dalam menyembuhkan penyakit rohani ini. Ya, di dalam tasawuf maka ada syarat-syarat mursyid, adabnya, etikanya, nggak sembarangan. Begitu juga seorang yang menjadi murid itu betul-betul orang yang pengen sembuh. Lah orang suruh berhenti ngerokok, udah kronis paru-parunya, ya, disuruh berhenti ngerokok kan nggak berhenti itu, kan berarti nggak pengen sembuh. Lah ini jangan ke dokter kalau begitu, ya, buang-buang waktu. Nah, orang merasa enggak bahwa dia nggak bisa ingat Allah. Orang merasa enggak kalau dia tidak ikhlas. Orang merasa enggak kalau dia tidak khusyuk. Orang merasa enggak kalau dia tidak sidik. Orang merasa enggak kalau dia apabila salah dia langsung taubat kepada Allah. Jika tidak, maknanya dominasi nafsu masih kuat. Maknanya dia disebut amrodin nufus, masih sakit jiwanya. Nah, kalau dia sadar bahwa agama ini, ibadah tadi ini, takwa ini mesti dilaksanakan karena Allah, kalau dia mencoba untuk melakukannya, dia tahu itu pasti berat. Kami, Pak, ngaji, dapat ilmu, lalu kami mencoba untuk beramal dan membaca itu dalam Al-Quran dan hadis. Inna salati wa nusuki wa wa mamati dan akim wajhaka lillah mukhlisina lahuddina. Kan itu perintah untuk melakukan ibadah untuk Allah. Dan ternyata setelah orang, dan kita semua mendengar, ngaji gampang, ngamalinnya susah. Ngamalin karena Allah. Kalau ngamalin zahir doang mah gampang, Pak. Jadi ustadz, banyak murid, punya pesantren, rajin tuh kiai karena muridnya.
Apalagi terus datang wali murid, wah makin nunjukin kiai. Itu gampang. Itu hawa. Itu nafsu. Nah, di sini yang tidak diprediksi ketika orang ya, tidak berguru diroyah, tidak berguru tazkiyah, tidak berguru amal. Ya, amal yang baik itu seperti apa? Ya. Ilmu agama ini bersambung kepada Rasulullah. Amalnya pun kita ruku aja mesti kayak Nabi. Lah sekarang batinnya mesti kayak Nabi enggak? Kalau kata orang sufi, bid'ah itu kalau sholat enggak khusyuk itu bid'ah, karena Nabi khusyuk. Kalau memberi enggak ikhlas itu bid'ah, karena Nabi ikhlas. Lah kalau ngeberi untuk caleg itu bid'ah tuh. Ya, karena kalau enggak memilih dituntut. Ini ngasih atau ya. Tapi ngakunya dia dermawan padahal nah ini. Nah, maka ketika seseorang mencoba menghadapkan hatinya kepada Allah, dia sendiri akan tahu bahwa perlu guru. Kalau tidak perlu guru berarti takabur. Ya pakai timbul pertanyaan, bertasawuf perlu guru. Aduh, jawabnya gimana, Pak? Ya, artinya bahwa dia tidak pernah mencoba untuk melakukan ibadah karena Allah. Karena dia berilmu, kemudian pulang jadi ulama, dan dia beramal secara zahir, udah disebut ulama dulu ya sudah. Padahal ya, dia tidak istiqomah. Yang ada istiqomah. Ya, tinggal sama istrinya terus, itu istiqomah. Nah, sebetulnya syariat itu takwa, tarekat itu istiqomah. Nah, di dalam tasawuf begini, ini terakhir Pak. Kalau orang mampu melakukan ibadah ini karena Allah, amal ini karena Allah, bahkan hidupnya, kehidupan khusus di rumah atau kehidupan umum di luar, di pekerjaan, dan dia lillah, apa yang diperoleh? Anwar, kata orang sufi. Bukan hanya sawab, bukan hanya ajar, tetapi nur, lahum ajruhum wa nuruhum, kata Allah. Mereka mendapatkan pahala dan cahaya. Nah, kalau kita tadi sepakat bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah, ulama menafsirkan ibadah itu adalah mengenal Allah. Nah, maka ya, orang yang beribadah bukan karena rohaninya, berarti ibadah karena jasadnya, karena fisiknya, yang disebut nafsu. Nah, seperti jasad juga, jasad lahir nggak langsung berilmu, nggak langsung berpengalaman, nggak langsung pintar. Begitu juga ruh, begitu lahir ya belum sempurna memiliki akhlaknya. Nah, ini yang perlu diketahui, persepsi orang sufi tentang akhlak. Kita sering akhlak lebih dikenal sebagai budaya, lebih disebut sebagai tata krama dan etika adab zahir. Ya, kalau anak itu lewat depan orang tua, wah udah adab. Nggak tahu di belakang ngelewe-lewe. Ya, tahu ngelewe-lewe, Pak? Ya, di depan orang iya begitu, di belakang ya memperolok-olok. Ya, karena itu adat budaya. Nah, orang sufi mengatakan bahwa akhlak itu adalah nur ilahi. Akhlak itu adalah inayah rabbaniyah, pertolongan Allah. Akhlak itu kehadiran Allah dalam hidup basyariah, jasad seseorang, yang apabila dia melakukan ibadah perintah Allah, khusyuk, ikhlas, tawakal, sabar, ridha, yakin, mahabbah, sidik, ya, dan itu akhlak. Dan itu adalah sifat-sifat yang Allah berikan. Dan itu berarti pertolongan Allah, kehadiran Allah dalam hidupnya. Maka orang sufi selalu menyebut nahnu fil hadrah ilahiyah. Saya berada dalam keharibaan Allah. Bukan dia berada di tempat Allah, tetapi ya, yang Al-Quran mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah engkau seorang rabbani. Apa rohaniyin?
yang memiliki sifat-sifat mulia di rohani, bukan di jasad. Nah, orang sufi meyakini kesempurnaan memperoleh rohani ini, akhlak ini, sifat-sifat mulia ini adalah karena dia melakukan ibadah ini karena Allah. Itu yang Allah berikan. Kalau pahala jangan ditanya lagi. Ya. Kalau orang ibadah ngejar pahala, ngapain dikejar? Allah ngasih, udah. Itu bukan karena amal kita, karena Allah sudah menjanjikan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah lillah, agar Allah menyempurnakan rohani kita. Nah, apabila dia memiliki kesempurnaan akhlak itu, maka dia akan menjadi hamba. Nah, maka tadi istilah syariat itu adalah takwa dulunya tuh. Dulu nggak ada disebut syariat, tarekat, hakikat. Dulu nggak. Dulu disebut takwa, kemudian al-istiqamah. Setelah istiqamah apa? Tahqiqul ubudiyah, meraih sifat kehambaan. Kita ini, Pak, orang yang memiliki sifat kehambaan adalah orang yang merasakan keagungan Allah. Dan orang yang merasakan keagungan Allah itu apabila Allah memberikan kepada rohaninya sifat-sifat mulianya, baru dia rasanya agung. Saking rasanya agung, dia rasa nggak ada. Itulah terus istilah fana apa semua. Ketika dia melakukan ibadah, dia bisa sabar, dia bisa ridho, dia bisa ikhlas. Sifat itu juga, ya, yang memberikan kesadaran bahwa ini semuanya hidayah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah, maka hilang akunya. Inilah hamba. Jadi kalau ditanya orang bertasawuf itu mau jadi apa? Abad. Meraih sifat kehambaan. Itu. Jadi kalau ditanya orang bertarekat, orang yang ngapain? Orang yang sedang membetulkan hatinya. Ya, Bapak-bapak nggak perlulah masuk tarekat. Pahami dulu perkara ini. Bapak coba ubah hidup ini, orientasinya, tujuannya untuk Allah. Bapak di situ akan tahu bahwa berat. Jangankan katakan yang punya ilmu sederhana, yang punya ilmu mutapannin, yang semua ulum syariah menguasai juga berat karena ada nafsu. Saya mengumpamakannya begini. Kenapa orang sufi lebih bicara tarekat tentang melawan hawa nafsu, zikir? Karena begini. Saya mengumpamakannya begini. Orang yang menghadap ke timur, ke sana timur, betul ya? Orang yang menghadap ke timur, pasti dia membelakangi apa, Pak? Barat. Sebetulnya judul dia menghadap timur apa? Timur atau barat sebenarnya judulnya? Timur. Namun agar jelas bahwa Anda ke timur, maka barat harus tinggalkan. Itu nafsu. Makanya orang sufi selalu bicara jangan dengan nafsu. Orang membayangkannya, terus kalau nggak dengan nafsu, dengan apa? Misalnya bapak-bapak mau kawin lagi, misal kata ibu-ibu apa dah? Itu bukan sunnah, Pak, itu nafsu. Saya ditanya begitu, lah terus kalau kawin nggak pakai nafsu ngapain? Ada orang kawin gak pakai nafsu. Kata saya kawin pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya pakai nafsu. Hatta bicara tentang jangan pakai nafsu, itu juga mereka tidak mengerti. Ya. Nafsu itu adalah sifat tubuh, dan selama tubuh masih ada, nggak bakal kita bahkan dijadikan nafsu ini kendaraan. Bapak ngaji ke sini pakai nafsu, kalau nggak sampai, Pak. Tetapi logika Bapak yang telah mendominasi nafsu itu. Dan jika rohaninya sempurna, maka sempurna pula ibadahnya, bukan karena nafsu, tetapi karena Allah, karena nafsunya sudah didominasi oleh sifat-sifat mulia rohani itu. Bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa saya tidak ingin bertele-tele menjelaskan tentang tarikat, tapi kepada inti sebenarnya apa ya. Ketika seseorang bermasuk tarekat, maka dikasih zikir. Itu mestinya dia mengerti bahwa ini adalah metodenya, ini adalah
bantuan dari seorang yang berpengalaman, pakar, bahwa untuk memudahkan, memperingkas jalan untuk segera sampai kepada Allah, betul hati menghadap kepada Allah, lakukan dengan zikir. Makanya zikir kan Allah tuh la ilaha illallah lah. Itu bukan lagi ngapalin bacaan yang akan ada kemanjurannya, bukan. Tetapi itu sedang ya menyatukan orientasi pikiran, hati agar Allah. Karena nggak ada ibadah yang langsung, nggak ada gerakannya kecuali mengingat, menyebut, menggerakkan tubuh. Lidah kan bagian daripada tubuh Allah, kecuali zikir. Maka itulah metode yang paling digunakan oleh orang sufi. Tapi kalau dia tidak sadar, orang bertarekat, bahwa sebenarnya dia menghadapkan hatinya kepada Allah, dia tidak tahu itu, tapi dia zikir, dia mujahadah, 100 tahun pun tidak akan berubah apa-apa dan tidak tahu apa-apa tentang tasawuf dan tarikat. Ya, jadi takwa adalah syariah, istiqomah adalah tariqah, dan hakikat itu adalah tahqiqul ubudiyah, meraih sifat kehambaan. Itulah yang disebut hakikat. Akhirnya ulama menulis tentang syariat itu fikih, tentang tarikat mulai orang sufi, karena mereka lah pakarnya untuk bagaimana beramal dengan baik, dan bahkan mereka memberitahu tentang hakikat, tentang tajribah ruhiyah, bagaimana orang kalau punya sabar, punya ridho, punya syukur, punya wara, punya zuhud, punya wakin, punya tawakal, punya mahabbah, bagaimana orang seperti itu memandang sholat, memandang haji, memandang manusia, memandang malaikat, memandang surga, maka punya pandangan yang tersingkap, yang hakikatnya akhirnya jadi ilmu hakikat dan ada bukunya. Ya, itulah ringkas ya. Ini secara jujur Pak, untuk mendapat keterangan ini Bapak harus baca berpuluh-puluh kitab Pak ya, tapi nggak apa, ini hadiah ya untuk hadirin di sini. Itu ringkasnya seperti itu ya. Dan secara jujur juga saya terangkan, tidak semua orang bertarekat mengerti tentang apa makna tarekat yang sebenarnya. Kenapa? Karena taklid, tradisi. Dan itulah yang ingin kita perbaiki keadaan itu sekarang. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sini. Alaikum. Allah